Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wa usbid dzikri Kiai Haji Raden Thohir Zain alladzi sami'na wa ta'na, segenap jajaran asatidzah Pondok Pesantren Bata-Bata serta seluruh pengurus yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jenengan semua, seluruh tamu undangan, hadirin rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah, mengutip satu kalimat dalam Al-Quran, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama, mari kita dahului pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kali ini, materi terkait ngaji administrasi desa ini bisa berjalan sesuai harapan kita semua. Kedua kalinya tentunya adanya Rasulullah sebagai pembawa rahmatan lil alamin menjadi sebuah support buat kita agar kita lebih baik, agar kita menjadi umat yang selalu mengedepankan cerminan-cerminan yang sudah dicerminkan oleh Rasulullah. Maka dari itu layak rasanya dan harus rasanya kita harus berselawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Bapak-bapak yang kami hormati, perkenalkan, saya selaku moderator di pagi hari ini. Mohon maaf karena terlambat, kebetulan saya baru datang dari Kalimantan Timur tadi jam 2 pagi, sehingga saya lupa kalau waktunya jadwalnya jam 8. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun mudah-mudahan acara yang lambat ini, walaupun terlambat, mudah-mudahan masih bisa berjalan dengan baik nantinya. Bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik yang saya hormati, sebelum kita masuk pada acara agenda terkait ngaji administrasi desa, saya selaku moderator akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita hari ini. Data pribadi beliau sebagai berikut: nama Rahmat Kurniadi Suroso. Wah, ini berat nih nama Suroso gitu. Roso ya gitu ya. Kalau kita ingat waktu itu Mbak Marijan ya. Roso ya. Berarti kalau sudah Roso itu beda gitu. Tempat tanggal lahir Pamekasan 2 Mei 1976, jenis kelamin udah tahu ya, bisa dilihat. Beliau cakep ya. Warga negara Indonesia, alamat sekarang Lawangan Daya. Nomor telepon beliau silakan. Siapa tahu yang di sini adik-adik santri suatu saat mau jadi kepala desa, ngaji dulu, pintar dulu urusan administrasi dan kajian terkait desa, sehingga nanti ketika pulang ke desa bisa siap. Lah, ini dicatat nih. 081 330 550 406. Email disensor ya, jadi nanti WA saja ke beliau. Pendidikan formal beliau, SD-nya SDN Ompen 1, SMP-nya SMPN Ompen 1, SMAN 1 Sampang. Wah, jadi beliau nih anggaplah ini pendatang Mbak ya. Tapi bukan penjajah kok. Terus pengalaman organisasi beliau adalah di Korpri Pamekasan. Itu data pribadi beliau yang bisa saya sajikan kepada jenengan semua. Namun sebelum acara ngaji desa ini dimulai, saya ingin menyampaikan intermezzo awal terkait desa. Desa itu kita sudah mengenal, mungkin adik-adik yang belum kenal dengan desa perlu turun langsung ke desa. Seperti apa wajah desa gitu. Murungkah, sudah segerkah, sudah sesuai harapankah, atau seperti apa? Karena kalau bicara desa, desa village is unique gitu. Desa itu adalah komunitas keunikan, karena di situ ada bermacam-macam sifat,
bermacam-macam karakter, bermacam-macam latar belakang, baik itu ekonomi, pendidikan, dan strata sosial. Kita tahu bahwa segelumit persoalan di desa cukup luar biasa menantang, mulai dari persoalan kemiskinan, mulai dari persoalan budaya, mulai dari persoalan sosial, yang akhirnya pada tahun 2014 oleh pemerintah dicetuskan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, di mana desa sudah mulai memiliki keunikan sendiri. Dulu otonomi daerah sejak 2004 Pak ya, itu dikenal hanya daerah yang memulai otonom. Sekarang desa sudah otonom, artinya desa bisa dikatakan raja-raja kecil. Raja-raja kecil, ya juga ada ratunya juga, ada yang ratu kecil gitu kan. Jadi sejak undang-undang desa diterbitkan, disahkan, muncullah asas-asas pengelolaan desa yang berdasar pada dua hal, subsidiaritas dan rekognisi. Lah apa subsidiaritas dan rekognisi? Mungkin nanti beliau akan menyampaikan. Jadi pada intinya adalah bagaimana desa ini memulai langkahnya dengan program nawacita nasional, yaitu Desa Membangun Indonesia. Artinya setelah disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, desa mulai diberi kewenangan untuk mengatur strategi langkah untuk memajukan desanya. Itu saja beberapa hal intermezzo. Namun sebelum saya limpahkan kepada narasumber, saya ingin memacu semangat adik-adik dan bapak-bapak. Kalau saya bilang pekan ngaji 6, Anda bilang mantap habis, oke? Tangannya ke atas, oke? Pekan ngaji 6. Mantap habis. Oke, terima kasih. Monggo kepada narasumber kami aturkan waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Saya minta izin berdiri boleh ya? Belakang kelihatan? Saya izin buka masker. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Moderator yang saya hormati, para peserta pekan ngaji yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu sebentar, karena kalau mau difoto saya harus pakai. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmah dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa berjumpa, bermuwajahah di tempat yang barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minad dzulumati ilan nur. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya mewakili. Seharusnya yang hadir pada hari ini adalah Bapak Sekda, Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Karena padatnya tugas, beliau mewakilkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Faisal. Namun karena beliau sedang sakit, beliau, Pak Sekda, menugaskan saya untuk hadir pada kesempatan ini. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Pak. Baik, saya lanjutkan. Ini tadi sudah dikenalkan, tetapi mungkin ada yang belum. Istri satu. Loh, kok langsung ketawa? Anak 3. Alhamdulillah. Ada yang dari Sampang? Acung tangan yang dari Sampang. Belakang malah Sampang. Ya, Sampang mana? Karangpenang. Oh, dekatnya Om Ben. Ya, saya tahu jalur-jalur ke Karangpenang kalau dari Om Ben. Cirengi. Oh, Cirengi mau ke Surabaya. Sampang lagi? Ya, Sampang lagi? Enggak ada? Oh, yang belakang dari Sampang. Saya
SD SMP di Omben. Dulu zaman di masa lalu ketika kekeringan sering terjadi, warga Karangpenang sering mandinya ke Omben. Ya, karena di Omben itu ada sumber air yang sangat besar, dan dari daerah-daerah lain terutama, karena yang terkenal itu Karangpenang, mesti bawa truknya itu isi jerigen kotak itu banyak, diikat dengan tali, turun ke air seperti itu. Istri 1, anak 3, pekerjaan PNS. Saya hari ini dipercaya oleh Bapak Bupati untuk menjadi Camat Pamekasan. Jadi Camat Pamekasan. Nah, hari ini saya diminta untuk menyampaikan temanya adalah tertib administrasi cerminan desa unggul. Tertib administrasi cerminan desa unggul. Kita mulai dulu. Sementara tema saya adalah pelayanan yang ramah. Apa urusan pelayanan dengan administrasi? Karena ini kelompok akademisi, yang hadir di sini kan akademisi, para santri, ya. Biasanya kalau pernah ke kecamatan, ada pertanyaan, Pak, berapa biaya administrasinya? Kalau ke desa ada pertanyaan seperti itu? Ada? Wah, itu desa masa lalu itu. Kalau kecamatan masih seperti itu berarti kecamatan masa lalu. Masa kini langsung tidak ada biaya administrasi. Bapak berani berdepan. Lebih parah lagi Pak kalau begitu. Tidak. Jadi saya hanya ingin kita mulai dari pemahaman administrasi dulu, biar kita sama. Pak moderator, saya minta izin nanti jam 11 saya harus meninggalkan forum. Jam 11, tenang. Tetapi saya mohon tepat waktu. Kalau selesai sebelum cek. Kalau selesai sebelum jam 11 alhamdulillah. Kalau tidak saya mohon jam 11 kita akhiri. Karena ada agenda kunjungan yang sudah tahu beliau? Oh, sudah terkenal kan? Ya, alhamdulillah kalau sudah terkenal. Amin. Saya mau bercerita dulu tentang, Pak, kita bicara administrasi. Mafi administrasi. Nyaman Pak Camat. Apa administrasi itu? Sampai hari ini, jadi saya bawakan 2 pendapat saja sebagai gambaran bagi para audiens kita pagi ini. Yang pertama adalah administrasi menurut Pak Sondang adalah keseluruhan proses kerjasama. Semua kerjasama itu administrasi. Keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang atau lebih yang berdasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berarti semua proses kerjasama ini, kalau kita mengacu pada pendapatnya Pak Sondang, semua proses kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih itu disebut administrasi. Maka pertanyaannya, apakah salah jika saya mengatakan kita ini semua produk administrasi? Boleh, karena kita hasil kerjasama 2. Masuk ya? Oke. Maka kita semua ini adalah produk administrasi. Sepakat sampai di sini? Saya tidak butuh jawaban lebih, 2 orang atau lebih Pak, jangan. Kita ini produk 2 orang saja, jangan lebih. Kemudian tokoh lain, ini saya ambilkan Pak Ulbert Silalahi, mengatakan administrasi itu dalam arti sempit dikenal dengan istilah TU, tata
usaha. Apa tata usaha itu? Tata usaha adalah proses menerima, mencatat, meneruskan, mendisposisi, menghimpun atau menindaklanjuti semua kegiatan yang tertulis di dalam kertas-kertas kerja. Paham ini? Jadi TU, tata usaha ini biasa dikenal dengan istilah TU. Kalau teman-teman para santri biasa datang ke puskesmas, bayar di mana? Di TU. Kirim surat di mana? Kalau ke sekolah misalkan ke TU. Itu bagian tata usaha. Apa tugasnya? Menerima, mencatat, meneruskan, mendisposisi, mengumpulkan, mendokumentasikan semua aktivitas-aktivitas di kertas kerja. Jadi kalau teman-teman kirim surat undangan ke Pak Camat, tidak perlu ketemu dengan Pak Camat, cukup menyampaikan ke bagian tata usaha. Ngatorakine sorat ke Pak Camat, esok ona rabunah neng pekan ngaji 7. Oh, sekarang kan 6. Ini contoh-contoh. Esok ona rabunah neng pekan ngaji 7, keangkui apareng materi lanjutannya pekan ngaji 6. Repot nih kan. Lanjut. Artinya apa? Administrasi itu secara umum ada dua definisi. Definisi dalam arti luas dan definisi dalam arti sempit. Definisi dalam arti luas adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana definisi Pak Sondang di atas. Dan definisi administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan ketata usahaan. Paham ini? Clear ya? Lanjut? Kita lanjut. Nah, sekarang ada permintaan tertib administrasi desa. Tertib administrasi desa. Kalau tertib dalam bahasa pondok pesantren artinya apa? Ya? Berurutan. Apa lagi? Torok kilir ya? Torok kilir ya, bertorok kilir ya. Tadi dengar saya tapi tidak terlalu jelas. Torok kilir, berurutan sesuai mekanisme. Jadi apa kemudian yang dimaksud tertib administrasi desa? Sebelum kita masuk ke tertib, kita bicara kalau begitu administrasi desa ini apa, Pak? Administrasi desa kembali ke dua pemahaman awal, administrasi dalam arti luas dan administrasi dalam arti sempit. Kalau begitu, administrasi desa dalam arti luas maksudnya adalah, siapa yang bisa? Ayo. Tadi dikatakan administrasi dalam arti luas maksudnya adalah proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Sekarang kalau saya tanya, administrasi desa dalam artian luas, ada yang bisa bantu? Kan sama saja, tinggal merubah objeknya saja. Administrasi desa dalam arti luas adalah keseluruhan kerjasama yang dilakukan oleh para aparatur pemerintahan di tingkat desa dalam mengelola desa. Sudah ada itu. Ada? Iya. Tenang, saya tidak sedang menguji. Sudah ada itu. Nah, saya tanya kalau begitu. Kemudian administrasi desa dalam arti sempit berarti administrasi desa dalam arti sempit berarti kembali ke gambar yang tadi.
Baik. Ya, berarti ketatausahaan di balai sudah ada. Paham ya? Paham. Berarti administrasi desa dalam arti luas adalah kerjasama keseluruhan pelaku pemerintahan desa itu. Pak Kelebun dengan BPD, Pak Kelebun dengan para perangkat desa, Pak Kelebun dengan masyarakat, Pak Kelebun dengan para tokoh, para perangkat dengan dan sebagainya. Proses kerjasamanya secara umum disebut sebagai administrasi desa. Paham? Tertib administrasi desa berarti tata kelola desa ada urutannya. Coba saya mau tanya, aktivis organisasi di pondok, siapa yang aktif di organisasi di pondok? Cung tangan. Organisasi apa saja? Bagian keamanan, seksi ini, seksi itu, seksi sekali. Ada seksi sekali. Ya, ada. Ada yang aktif di organisasi di pondok? Cung, enggak, tenang, saya tidak akan coraan, ada ketakutan, jangan takut. Ada yang aktif di organisasi pondok? Ada. Siapa? Acung? Ya, siapa namanya? Mas Umam. Mas Umam, organisasi dimulai dari kegiatan apa? Ya, ini kan kita mau bicara dek on dek. Apa namanya gila? Tertib apa? Berurutan. Apa bahasa Maduranya tadi? Torok gilir ya. Kita mulai dari apa langkah pertama kalau sudah ada organisasi? Yang pertama dilakukan adalah perencanaan. Semua organisasi harus dimulai dari perencanaan. Direncanakan. Saya ketua Persatuan Santri Putra Blok A1 misalnya. Misal contoh. Ada di sini? Ada. Oh, berarti benar saya. Padahal saya ngarang saja. Saya ketua santri blok A1. Dimulai dari perencanaan. Perencanaan pertama, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tempat tidur yang layak. Ini mau nyantri apa mau tidur? Kok tempat tidur yang jadi prioritas pertama? Ini pertanyaan. Yang kedua, kita bagaimana caranya mendapatkan kamar mandi yang layak. Misalnya dimulai dari perencanaan, direncanakan. Jadi ini fungsi organisasi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, fungsi ini yang terjadi nanti kita akan lihat bagaimana ujung dari pelayanan yang baik. Jadi administrasi tertib ketatausahaannya. Jadi semua perangkat desa yang ada di balai desa itu tahu dek on dek lelakon, tahu urut-urutannya kerja, tahu apa namanya tadi bahasa Maduranya? Torok gilir lelakon. Dimulai dari planning, kemudian organizing, actuating, and controlling. 4 fungsi utama manajemen: planning, organizing, actuating, and controlling. Begitu juga keseluruhan tata kerja dalam tata kelola desa begitu. Kita seakan-akan desa ini kedek lakona. Padahal pemerintahan desa itu membangun mulai dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Namanya RPJMDes. Itu berisi rencana kerja Pak Kelebun beserta perangkatnya selama 6 tahun. Ini dekon-deke.
Kemudian di Epetek tung situng pentahun, namanya Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Des. Ini setiap tahun. Dari situ kemudian diterjemahkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, namanya APB Des. Bendaharanya namanya bukan saya Pak Kelebun, bukan saya. Ini para santri nih yang bilang bedes ini. Nah, saudara-saudara, dalam mengelola desa yang sedemikian banyaknya se-Indonesia, sekian puluh ribu desa se-Indonesia, maka pemerintah kemudian membangun indikator-indikator 3 dimensi pembangunan desa yang disebut indeks desa membangun. Ada 3 komponen besar. Yang pertama komponen ketahanan sosialnya, yang kedua komponen ketahanan ekonominya, yang ketiga adalah ketahanan lingkungan. Nah, Pamekasan, jangan rame-rame ya, jangan rame-rame. Ini Pamekasan. Pamekasan tahun 2020. Jadi dari IDM ini ada tingkatan-tingkatan pemerintahan desa. Ada yang paling tinggi itu namanya desa mandiri. Mandiri. Nomor 2-nya desa maju. Nomor 3-nya desa berkembang. Nomor 4 namanya desa tertinggal, dan yang terakhir desa sangat tertinggal. Ini desa. Nanti coba tanya ke Pak Kelebunnya masing-masing. Bun, desa kula sampean ini kan masuk desa seka emah. Ada indikator, ada nilainya, dinilai semua indikator itu. Di Pamekasan tahun 2020 yang mandiri cuma 1. Jangan bilang-bilang, cukup kita saja yang tahu, ya, cukup kita saja. Kemudian yang sangat tertinggal masih ada. Tahun 2021 ini hasil penilaian tahun 2020 yang mandiri sudah ada 5. Kemudian yang sangat tertinggal sudah tidak ada. Ini yang terus dikejar oleh pemerintah kabupaten dengan menggulirkan kebijakan desa tematik namanya. Jadi Pak Bupati kemudian menggulirkan program namanya desa tematik dalam rangka ulang tahun Pamekasan ke-490 kemarin. Beliau menyampaikan slogan Pamekasan Reborn, Desaku Makmur, Pamekasan Hebat. Pekan ngaji. Oh, pekan ngaji 6. Kok lupa sudah. Yang tadi dari Pak moderator itu, kalau disebut pekan ngaji 6, mantap habis, semangat. Sudah sarapan? Pekan ngaji 6. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Apa saja indikator ketahanan sosial di desa? Yang pertama pendidikan, tak oleh bedereng putuh. Kesehatan, tak oleh bedereng sakit. Modal sosial. Modal sosial ini adalah kumpulan kegiatan-kegiatan seongkuna bisa menguatkan desa. Kehebatan orang Indonesia dalam hal modal sosial ini dikaji oleh teman-teman kita dari Eropa. Coba bayangkan kalau di desa pengajian malam Senin beda. Bisa tanya Pak Kelebun. Beda Pak. Malam Seninan beda pengajian. Kosak mun pengajian katanya Pak Kelebun. Malam Selasaan
Malam Rebuan, malam Kemisan, malam Sabtuan, malam Jumat otomatis, malam Mingguan, sebelasan, lo teloh topetoh pak bolo satos bunyi buh beda. Itu tempat orang kumpul apa tidak? Kumpul. Seandainya setiap kumpul diberikan satu saja ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka tersenyum. Maka apabila kita bertemu sesama muslim, saling tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaman tak nyaman? Satu tatap muka, satu ilmu. Kira-kira ilmu kita berapa? Malam Senin situng tambah, soro suka senyum. Malam Selasa tambah ilmu, soro cek kikiran. Malam Rebuh tambah ilmu, soro banyak asedekah. Saudara-saudara, diam itu emas. Maka apabila istri saudara-saudara minta emas, maka diamlah. Karena diam itu emas, maka diamlah. Masuk tak masuk? Tambah 4 ilmu pun. Bayangkan kalau setiap hari kita nambah ilmu, ben malam Jumatan tambah ilmu, ben sebelasan tambah ilmu. Bayangkan betapa hebatnya modal sosial kita itu. Belum lagi kalau ditambahkan dengan kesadaran-kesadaran yang lain kepada masyarakat. Saudara-saudara, hubbul watan mil iman. Mencintai tanah air dan bangsa adalah sebagian dari iman. An-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan sebagian dari. Maka salah satu wujud cinta kita kepada bangsa, buanglah sampah pada ongku. Mata ada jawaban. Sungguh. Sumpah. Anu Pak, tak sengaja kadung biasa kasar rokok puceng kalau nemu keneng lecet-letaki Pak. Kas-rakas kalau mereka esnya bedanya lagi pataki Pak. Padahal jelas dalam catatan kita. Hubbul watan minal iman, an-nadhafatu minal iman. Masuk tak masuk? Modal sosial. Permukiman. Permukiman juga harus memenuhi syarat-syarat kesehatan. Kalau saudara-saudara lihat permukiman masa lalu, rumah-rumah masa lalu, coba lihat, labengnya bede kamah, compok-compok konah, labengnya bede bun kamah. Iya ada, bede jendela nah, ada, tidak ada, karena konsep rumah masa lalu, rumah adalah benteng, benteng, maka satu pintu saja cukup. Ada beda saya nambah aki labeng Pak sengaja ipateki mak maksudnya mat tua mak lenga telak betes semantoh lu coba tanya ke orang-orang tua, coba betul lah banda itu sengaja ibeng labeng itu pateki maleh mantomon masah betes saya kata telak glowing mon ketahanan ekonomi, keragaman produksi masyarakat desa. Debu nampak kelebun gelek, desa itu kumpulan-kumpulan keunikan, kumpulan keunikan. Dan kadang beda orang tak tahu lakukan soki, ternyata saya kelako main saham dari mana aku komputer tak kata lah lakon saya antar ke Sabang juk tojuk paling lesot tojuk akal liak sekune keluar celing mata ada ki bedah celing lena bos sa. Kemudian tersedianya pusat pelayanan perdagangan. Nikah kula tanya toman ke pasar mon kula ngojak pasar seneng pikirna sampian apa jual napa tak nah mana Pak? Mercon dua ke pasar. Oh, marak telasen.
Kalau ada di benak kita, kalau kita sebut pasar, apa sedang pikiran kita? Cukup pak, kenangan tak terabet, posisi ben romben, pecer, bau, kena serakas tak temu karo enah, ya. Leres nih kah? Mun kira iyo bisa. Sungguh. Sumpah. Ketika kita bicara pasar, Tunjungan Plaza, perse, room, masuk ke pasar, beda, selamat datang. Kira-kira mau nih pasar pelengahan, pasar Sinta bisa. Nggak boleh. Mereka Pak Ebun gitu. Lanjut, akses lembaga keuangan, perkreditan, tahanan pangan, kualitas lingkungan. Salah satu sampah terbesar di Pamekasan selain plastik, oning sampean? Napa? Selain plastik, popok, sampah. Saya sampai jam berapa? Masih setengah jam dah. Ya. Kas-rakas saya paling banyak buang masyarakat bendom-ben kirim bong selain plastik nikah. Popok. Saya berharap nanti santri bata-bata membuat penelitian bagaimana memanfaatkan popok yang sudah dibuang. Nikah. Kemarin pameran santri bata-bata sudah bisa mematikan air dan mematikan air. Santri bata. Itu tahun kemarin. Tepuk tangan nih. Bukan tidak mungkin ketika saya berikan informasi ini kepada teman-teman santri bata-bata, kota kasih musuh popok. Plastik bisa macam di Klinik Anyar, plastik ini sudah dibarang, hasilnya bisa keluar bensin, keluar pertalite, keluar pertamax. Hanya masih butuh penelitian lebih lanjut. Di tempat lain plastik apa namanya, paving. Nah, dibuat apa popok itu? Disesuaikan. Tidak apa teman-teman kalau beraktivitas di planet seperti itu hebat. Potensi bencana alam kita, Pamekasan wilayah tengah utara itu kontur tanahnya ada kontur tanah yang bergelombang. Datar rata-rata seperti Pamekasan ke tengah, Pamekasan ke utara rata konturnya adalah bergelombang, kemudian isinya rata-rata adalah batu bertanah, bukan tanah berbatu. Beda. Tanah berbatu benyakan tanah beda batu bertanah benyakan beton tanah. Tetapi pada yang curam kadang masyarakat itu bagian dari indeks bisa membangun. Lanjut. Nah, di undang-undang juga di Permendagri 8/2016 ada 3 kriteria desa. Saya suaka swasem bada. Suwa ini artinya tibi, daya tibi, swakarya tibi, sada beda tibi. Sembada itu ada itu jak matuna be. Swa tibi teti beda tibi. Artinya apa? Swadaya, swakarya, swasembada yang tertinggi kelas desanya adalah kelas desa swasembada.
Bodo, swasembodo. Tuh. Apa saja cirinya? Jadi swadaya itu masih lebih banyak tergantung, ini secara umum masih lebih banyak tergantung pada pemerintah yang tingkat yang lebih atas. Swakarya sudah mulai bisa berkarya sendiri, swasembada sudah mampu mengatur organisasi desanya sendiri. Salah satu contoh yang bisa lebih banyak mengatur desanya sendiri adalah desa Beru Timur. Ya, Timur. Sorry. Kelero Sukuni. Sedikit. Nah, di posisi ini, nah, kaitannya adalah di swasembada berkaitan dengan administrasi di bawah. Desa swasembada, desa yang pengelolaan administrasi dan lembaga di desanya telah berfungsi dengan baik. Di desa beda BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Beda tak ada? Beda ya. Kenapa tugasnya BPD? Boleh cerita sekuni. Saya dulu pernah jadi pejabat kepala desa, pejabat Kelebun. Beda Kelebun bermasalah. Pada saat itu saya sedang jadi sekcam, dapat tugas dari Pak Bupati untuk menjadi penjabat kepala desa di desa itu. Hari pertama dikumpulkan semua perangkat. Hei perangkat, kumpul semua. Kumpul. Sudah kenalan satu persatu, saya tanya, oning sampian, napa tugas perangkat no? Oning pak. Nah, ada perintah anak Kelebun. Masa? Angel. Semua perang itu udah ada tugas masing-masing. Bada kaur tugasnya, bada kepala dusun tugasnya nikah, bada tugasnya nikah. Beda pak. Tapi nomor itu jauh, nomor dua. Saya maca sengkah budin din ada pandana kali. Kelebun ada macam dia. Dan Pak Kelebun kuliah bacaan Pak Jam Pak. Angel. Nah, kemudian waktu saya tinggal 5 menit lagi, ini kita separuh nih kak. Next. Saya ingin mengingatkan, ini Pak Wamendes, Pak Budi Astiadi di media desa saya yang mengatakan ada 3 ciri desa maju. 3 ciri desa maju. Pertama, ada anak mudanya. Oh, siapa anak muda itu? Siapa anak muda itu? Kajo. Siapa anak muda itu? Mungkin pada pancendengan saja, mungkin pada alek kapit, maka masuk desa. Saya mau jadi Presiden Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, akan kucabut seluruh riaknya, dan beri 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Ada tepuk tangan. Coraknya aman macam puisi ini ya. Pak Karno itu yang bilang, beri saya 1000 orang tua, akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri saya 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Generasi muda memang top. Jadi salah satu ciri yang pertama katanya Pak Wamendes, Wakil Menteri Desa Wamendes, salah satu ciri desa maju pertama ada anak
mudanya anak muda yang kreatif, inovatif dan memiliki pemikiran yang out of the box. Keluar dari pikiran sehari keng nampu betes ini Pak. Mau tak diiri bahaya nih kan. Pas kape out of the box. Betul kule tadi lebun tadi jam itu bu di situ lebun ajareta. Coba Pak kirembong. Ini ki embaku tadi lebun. Orang lewat yang compok Pak. Sepeda ki di jauh pengolah timba. Toron Pak di sana. Toron acelen nun. Tangkong bun pong lebat. Semakin Pak. Dan ngudut. Aku lujuk pengkirim. Bonika sepeda mau player. Salah nun able. Ticiling ku tak penakan. Ini perubahan out of the box. Makanya perubahan out of the box ini kau tuh jegeh malah tak keluar dari tata krama, tak keluar dari eka, tak keluar dari jalur yang menjadi kesepakatan kita. Jadi dibutuhkan generasi muda inovatif, kreatif, berpikir out of the box, tetapi harap menjaga nilai-nilai etika yang ada. Yang kedua, ciri kedua, memiliki sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia ini kebenaran saja. Tak gelebuna unggul, perangkatnya tak unggul, tak aja kan. BPD nak unggul, Pak gelebuna tak batik unggul, tak aja jalan. Perangkat unggul, Pak gelebuna tak unggul, macet. Akan dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan saling mendukung. Yang ketiga, saya percepat saja. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Masyarakat ikhlas, rela, suka hati abentuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para abu pengajian laku kerja bakti. Malah kerja bakti boleh. Sering dengar bahas itu? Sing. Insyaallah. Napa boleh beda perintah? Kepala dusun ini yang tanggung. Tak boleh lah. Dusun sebelah jadi gerbek teteh. Mere boleh lah gelebuna. Partisipasi ini kesadaran keikhlasan membantu tugas pemerintah desa. Dimulai dari mana? Nah ini pertanyaan. Dimulai dari mana? Dari pelayanan yang baik. Lanjut next. Nah untuk mewujudkan yang tadi itu, indeks desa membangunnya bagus, desanya swasembada, memiliki ciri desa maju, maka untuk mewujudkan itu semua diperlukan pelayanan yang baik. Apa ciri pelayanan yang baik? Yang pertama, ramah dan komunikatif. Tetimun beda warga antara balai. Assalamualaikum nom. Bagasokan ini. Tak iya jong. Ya kali pelat. Tak bisa nom. Benih. Apa boleh kita datang le bentak depak ke balai? Apa tuh? Ada aja dekat. Burung warga saya ke balai. Benak tak boleh ke balai. Apa ting depak desa so sejaga balai tak bentak. Jadi ketika datang harus ramah. Petugas yang ada di situ harus ramah dan komunikatif. Assalamualaikum. Panjenengan om. Tak iya jong. Beda kasuhukan nengki. Hari ya nak kakamat anu. Rosak kok terwah kentek nasi anyar. Oh dak nih kejaran nom. Terus lengki lagi. Beda gua. Saya. Masuk. Nyaman tak nyaman? Kira-kira beli boleh tak beli? Beli boleh. Njuk mbalai setia nak ken kelebun Pak salam ruah. Allah nyaman nunggu. Salah siap bagi aing panas so celep lo milih ting micek
Pak tebak aing ngalkal. Ramah komunikatif situ. Datang ke masake, datang ke puskesmas. Assalamualaikum Pak, Bu, songkan pun apa? Anu kan, oh ki, beri ada pun apa sepian? Tak ni ke Bu, man. Ya man, kunduk Pak tani puskesmas, pustu apa? Ada jangan sakit ngeblak Pak. Yang kedua, sarana dan prasarana yang baik. Jalan menuju balai alos, tetik orang jalan seporana bisa menikmati perjalanan dengan baik. Akhir pengkiri jalan bermentamenan, semua celing so mata bernana mira biru kuning. Bening serakas Pak. Oh. Kebukaan. Sarana ada Pak balai, engkau cok luar, beda jeding aja. Ada om disoronom jauh. Aduh, Pak jeding sana tak boleh ke balai, tak juga mi boleh. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik. Orang datang paling ki tanya ki paling eren kula parlo ke jeding. Oke Pak, sebelah kah ki atur ke bere pas ke dejo, pas ke lauk boleh beri sumur masuk Pak. Repot nih. Anu Pak, kula sampai dentek bola bisa macam oh perpustakaan ya tur masuk tak masuk nyaman tak nyaman kula pula sampai dentek anu apa jeung duhur oh musola Pak musola bede nyaman tak nyaman yen tari musola na salah sejadah na situ lopet bau om gelem ngesokan musola tak tahu mana bersih tak tahu yen tare Allah. Contoh timin mon beda ka bungkaan robu kaibong masyarakat di sekitar langsung kerja sama kerati aja jurung pun ka biara yang datang kapi itu bari PBE engki Pak dentek kemarin beda dari pertan dari apa DLA dentek jadi masyarakat kurang inisiatifnya. Nah yang ketiga aman, memberikan pelayanan aman, rahasianya terjaga, gendeng arsipnya terjaga, penting. Kelima sederhana tanya beng Bang, tanya banyak labeng seraki ke kantong sampean pun kini sebenting rasa kena dan nikah nom malah dijaga toh sampean medikasah kami jedok kasah di jedok sampean ngerle ka anu kasah meja telo pangan belah dika sampean kedua boleh ka gantoh lah na bos engkok majer boy pengki masyarakat kita di Bengparuwat bengalan mah majer Pak insyaallah nih transparan nikah semuanya terbuka sabuk pengumuman ide nilai Bapak Ibu sekalian pasera orang semua saka gratis ngurus KTP gratis ngurus surat keterangan gratis ngurus nikah gratis nyaman tak nyaman bebas bedah kok amal bon gratis urusan kok amal siapa amarin kesukaan seikhlasnya rokon jangan cari bun pasti ada ya bun lagi itu rasanya. Jadi transparan itu jelas untuk mengurus sebuah urusan biaya sekian waktu sekian Bapak boleh menunggu atau nanti kami antarkan masuk tak masuk lanjut tepat waktu saya sebutkan akses yang mudah bisa dijangkau oleh masyarakat terbuka terhadap saran ini penyakit Pak terbuka terhadap saran itu penyakit tinggi perangkat desa pamong kelebu
BPD, engkau paham Arab apa? Masuk tak masuk? Masuk pak. Mon ebeli sawaga mong pona angon deui engkau paham, pajan engkau. Masuk tak masuk? Masuk. Beda ada. Tahu apa tak? Sa. Engkau kelebun nah. Mamas beda sengat orang engkau. Sembarang aku. Masuk. Reward and punishment, ini kesehatan kelopai. Ada hal penting, ini syarat ya bagi adik-adik. Saya doakan santri yang ada di depan saya hari ini, ada yang nanti kapanpun ada yang jadi camat Pamekasan. Nangkung Mbak Camat, jadi Bupati Mekasan. Amin. Pakai cuma tak kompak. Bang Sela Muhammad. Makan ngaji nam. Oh, semangat dong. Reward and punishment, beda dua kata yang paling sulit diucapkan, oleh mereka yang merasa kedudukannya lebih tinggi. Apa itu? Seporana, sumater sagalang. Dua. Ini kata yang paling sulit diucapkan oleh mereka yang punya kewenangan. Seporana moso mator sakalang. Santri senior ini menyuruh santri junior. Lek kalang kita beroleh. Ini kakak ya. Beda sing ngucap sekelangkong ya. Melarat. Engki na bangki. Betul orang aku. Sulit kata ini. Seporana sama minta apalagi ketua organisasi. Bu, pas kalero asapora raka engkau ketua, tidak pilih kasih. Waktu saya mau habis, tidak pilih kasih. Kenapa saya sebut tidak pilih kasih? Di desa saya tak rasanan beberapa di desa mau bani umurnya kelebun pelayanan tak bate nyaman engki na bengki. Padahal harusnya ketika seorang kepala desa dilantik, dia jadi kepala desa bagi semua orang di desanya. Masuk tak masuk? Masuk. Saya dukung, saya tak dukung, sekerja adalah rakyatnya. Maka perlakuannya harus sama, tidak boleh pilih kasih. Yang terjadi adalah tangoreng, mulai tangoreng. 12 tidak menerima gratifikasi. Tahu sareng pari. Baris kesokan. Tidak menerima gratifikasi. Estonan, Pak, sebulan. Kadin to beni gratifikasi, Pak. Tahu gratifikasi? Gratifikasi ini kan papareng serkaitan jabatannya seseorang kakui mudahkan urusan. Ini papareng. Gratifikasi ini kah papareng. Artinya apa? Kuda sakit tak di camat tak paring sore nikah. Itu namanya gratifikasi. Pak kelebun cek saking tak di kelebun tak kira beri sore gini. Jadi beri pelajar jabatan itu namanya gratifikasi. Tidak boleh. Mohon pangis Pak. Mau beli meneng kita nih kan. Cek bang seto Pak. Warga kan anak Pak kelebun ring sepo. Pangis seto ke kelebun. Tahun yang sing matur aku dewan. Yang terakhir, manfaatkan kemajuan teknologi untuk inovasi pelayanan. Ini penting. Hari ini kita sudah terbiasa dengan handphone. Bagaimana dengan handphone kita memudahkan pelayanan? Nanti kalau ada pertanyaan saya jawab. Lanjut. Terakhir, nah, apa yang mendukung terjadinya pelayanan yang baik itu? Saya nomor hitung kepemimpinan kepala. Masuk tak masuk? Kenapa kepemimpinan kepala desa penting? Karena perangkat desa SK-nya Pak Kalebun. Jadi mun Kalebun abeto perangkat kita ngerti berarti nampu
Betul boleh. Ladu kalang kok dah. Oh, kelebun lah orang du kalang. Barter. Apa? Oh, konde. Partai perangkat desa itu harus mengerti bahasa nonverbal. Kelebon dah betul duga, rokok tu rokok. Masalah. Beda nggak kini? Ada, Pak. Ada. Tidak ada bedanya. Yang kedua, kesiapan perangkat desa. Kelebun maju perangkat desa berkong kali ngebebe melarat. Nah, Pak pilihan kali. Maka kelebun kus mabarak pilihan pas tak kis. Takut anak ada kelas buru ke sebelah, Pak. Perangkat desa tak. Lanjut kesejahteraan ini penting. Ada bahasa kepemimpinan, sejahterakan masyarakatmu maka kamu akan sejahtera. Dahulukan kesejahteraan masyarakat dan perangkatnya. Yang terakhir komunikasi. Kelebun tak oleh soccer sobede. Beda kelebun soccer sobede. Beda. Insyaallah, Pak. Kelebun tak oleh soccer so perangkat. Beda perangkat soccer so kelebun. Mak jangan rame, Pak. Perangkat tak oleh soccer so rakyat. Jadi semuanya harus terjalin komunikasi yang baik. Jadi yang pertama, faktor kepemimpinan kepala desa didukung oleh perangkat yang baik, kesejahteraannya diperhatikan,